Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak AA Gede Ajusta, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen, serta rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Perkenalkan kami dari kelompok 3 kelas 19 6C13 Program Studi Sistem Informasi Universitas Bina Sarana Informatika PSDKU Kota Bogor. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan laporan proyek akhir pengabdian kepada masyarakat yang kami beri nama Program Gema Pelajar, yang singkatannya itu adalah Generasi Emas Pelajar Berakhlak dan Berkarakter. Program ini berupa seminar motivasi kepemimpinan dan games edukatif yang kami selenggarakan untuk anggota PMR SMPN 2 Cigombong dalam rangka implementasi mata kuliah kepemimpinan dan manajemen organisasi. Sebelum kami mulai, saya izinkan memperkenalkan anggota tim kami yang hadir hari ini. Pada slide ini dilihat susunan anggota kelompok 3, yaitu saya sendiri, Yoga Satyawilopa, dengan NIM 19230527, berperan sebagai ketua tim dan koordinator sekaligus akan membantu jalannya presentasi hari ini. Di sebelah saya ada Devangga Rizky Naraya dengan NIM 19231898, yang berperan sebagai pemateri dalam kegiatan kali ini. Lalu selanjutnya ada Muhammad Jidan Maulana dengan NIM 19231830, yang berhalangan hadir pada presentasi kali ini. Dan terakhir Ahmad Rafi Putra Ibra dengan NIM 19231227 dan juga berhalangan hadir pada presentasi kali ini. Mari mulai presentasi kali ini. Yang saya persilahkan untuk Devangga menyampaikan materi latar belakang kegiatan pada pelaksanaan ini. Terima kasih untuk Yoga. Baik, di sini izin saya memaparkan latar belakang dari kegiatan Gema Pelajar ini. Di era globalisasi saat ini, pendidikan tidak hanya soal pencapaian nilai akademik semata. Pendidikan juga berperan penting dalam membentuk karakter siswa, termasuk kemampuan berkomunikasi, bekerja sama dalam tim, dan memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat. Hal ini senada dengan yang dikemukakan oleh Sana et al. 2023 dalam jurnalnya yang berjudul Education, Leadership, and Organizational Success, bahwa keterampilan kepemimpinan yang ditanamkan sejak dini akan membentuk siswa menjadi pribadi yang bertanggung jawab, percaya diri, dan mampu mengambil keputusan yang tepat. Selain itu, menurut Hidayat dan Eliasa 2024, komunikasi yang efektif sangat penting untuk mendukung keberhasilan pelajar dan menciptakan hubungan yang harmonis dalam proses pembelajaran. Lalu berkaitan dengan MPR, PMR, WES 2002 menegaskan bahwa kerja tim memungkinkan anggota untuk saling mendukung, mencapai tujuan bersama yang merupakan oh, men- maaf, anggota yang untuk saling mendukung, berbagi tugas, dan memaksimalkan potensi mereka untuk mencapai tujuan bersama, yang merupakan fondasi utama tugas kepalang merahan. Kondisi inilah yang memperkuat urgensi penyelenggaraan program Gema Pelajar sebagai bentuk nyata pengabdian kepada masyarakat dari mahasiswa UPSI yang kami lakukan terhadap kondisi anggota PMR SMPN 2 Cigombong. Lalu tujuan kegiatannya, kegiatan ini memiliki 5 tujuan utama. Yang pertama, memberikan pemahaman konsep kepemimpinan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, lalu sehingga siswa PMR mampu bersikap bertanggung jawab dan bijak dalam pengambilan keputusan. Lalu yang kedua, melatih kemampuan komunikasi efektif dan public speaking melalui metode pembelajaran interaktif dan praktik langsung. Lalu yang ketiga, membangun pemahaman tentang pentingnya kerjasama tim, pembagian peran, dan solidaritas dalam setiap tugas kepalang merahan. Sesuai dengan hasil penelitian Putri et al. 2024 yang menegaskan bahwa kerjasama tim adalah kunci penyelesaian tugas PMR yang efektif dan berkesinambungan. Keempat, yaitu meningkatkan motivasi belajar dan rasa percaya diri anggota PMR melalui kegiatan yang menyenangkan dan edukatif. Lalu, dan yang kelima, membantu anggota PMR memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat agar dapat menjalankan peran sebagai relawan kepala merahan dengan lebih efektif dan penuh tanggung jawab. Secara keseluruhan, fokus kegiatan Gema Pelajar mencakup 5 nilai utama, yaitu kepemimpinan,
kepemimpinan, komunikasi, kerjasama tim, solidaritas, dan karakter. Lalu di slide berikutnya ada perencanaan kegiatan. Perencanaan kegiatan kami dimulai dari pembentukan kelompok dan penerapan tema kegiatan Gema Pelajar. Dilanjutkan dengan koordinasi awal bersama pihak SMPN 2 Cigombong dan pengurusan izin riset kepada kepala sekolah, Ibu Ella Agustina SS. Kemudian kami melakukan survei lokasi dan observasi awal untuk mengidentifikasikan secara langsung kondisi dan kebutuhan anggota PMR, khususnya dalam aspek kepemimpinan, public speaking, dan kerja sama tim. Hasil observasi tersebut menjadi dasar penyusunan proposal kegiatan, materi seminar, dan rancangan permainan edukatif yang akan kami laksanakan. Adapun mitra kami adalah SMPN 2 Cigombong yang berlokasi di Jalan Maijen, HR Edi Sukma, Desa Ciburuy, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Jarak dari kampus UPSI ke lokasi mitra sekitar 25 hingga 26 kilometer dengan waktu tempuh sekitar 45 hingga 60 menit perjalanan darat. Lalu ada persiapan kegiatan, eh, pema- pemaparkan selanjutnya yaitu persiapan yang kami lakukan ada 5 hal utama yang kami siapkan sebelum pelaksanaan. Pertama, koordinasi mitra, kami menyampaikan maksud dan tujuan kegiatan ke SMPN 2 Cigombong sekaligus memperoleh izin pelaksanaan PKM. Lalu yang kedua, penyusunan proposal kegiatan dan yang mencakup latar belakang, tujuan metode, anggaran, dan timeline secara lengkap dan terstruktur. Lalu yang ketiga, persiapan materi seminar kepemimpinan yang meliputi 4 topik utama, leadership, public speaking, kerjasama tim, dan manajemen waktu. Keempat, penyiapan seluruh perlengkapan kegiatan alat tulis, handout, handout materi, peralatan games, NEC, serta perangkat dokumentasi berupa kamera foto dan video. Dan kelima, yaitu pembagian tugas yang jelas antar anggota tim, Yoga sebagai koordinator, Devangga sebagai pemateri, lalu Zidan sebagai tim dokumentasi, dan Raffi sebagai administrasi. Dengan persiapan yang matang ini, seluruh kebutuhan kegiatan telah siap dan mendukung kelancaran pelaksanaan program Rumah Pelajar. Lalu slide selanjutnya ada pelaksanaan kegiatan. Eh, di sini memaparkan pelaksanaan kegiatan dari kegiatan Gema Pelajar ini. Kegiatan Gema Pelajar dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 2026 di SMPN 2 Cigombong, Kabupaten Bogor dengan durasi sekitar 1 hingga 2 jam. Sasaran peserta adalah 30 anggota PMR yang terdaftar. Dari 30 siswa tersebut, sebanyak 18 siswa hadir dan 12 siswa tidak dapat menghadiri kegiatan. Rangkaian kegiatan berlangsung secara terstruktur dalam 7 tahap, yaitu dimulai dari pembukaan dan perkenalan tim, penyampaian tujuan kegiatan, pembentukan kelompok PMR, pelaksanaan games teamwork, lalu penyampaian materi, kepemimpinan, pembagian snack dan istirahat, hingga sesi evaluasi dan refleksi bersama. Kedua program utama yaitu leadership, leadership talk, dan games teamwork dirancang untuk saling melengkapi. Sesi permainan dilakukan lebih awal untuk mencairkan suasana dan membangun pengalaman praktis, kemudian disusul dengan sesi seminar untuk memperkuat pemahaman secara konseptual. Lalu selanjutnya ada leadership talk. Itu sesi ini merupakan seminar interaktif yang membahas 4 topik utama yang relevan bagi anggota PMR. Topik pertama adalah pengenalan kepemimpinan. Di sini kami membangun pemahaman dasar anggota PMR mengenai peran seorang pemimpin, yaitu kemampuan untuk mengerahkan, mempengaruhi, dan bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Ini kami kaitkan langsung dengan konteks organisasi PMR mereka. Menurut Rahmat ETAL 2023, dalam jurnal kepemimpinan visioner, dalam pendidikan karakter, kepemimpinan yang baik harus dimulai dari karakter yang kuat dan kesediaan berkolaborasi. Topik kedua adalah public speaking, melatih kemampuan siswa berbicara di depan umum dengan percaya diri, menyampaikan ide dengan secara jelas, terstruktur, dan mudah dipahami.
Ini sangat relevan untuk tugas PMR seperti memberikan penyuluhan kesehatan atau memimpin rapat. Topik ketiga adalah kerjasama tim. Membangun pemahaman tentang pentingnya kolaborasi, pembagian peran, dan saling mendukung antar sesama anggota PMR dalam setiap kegiatan organisasi. Ini merujuk pada hasil penelitian WES 2002 yang menyatakan bahwa tim yang solid adalah kunci keberhasilan organisasi. Dan topik keempat adalah manajemen waktu, memberikan pemahaman pemahaman cara mengatur waktu dengan baik, menentukan prioritas, dan meningkatkan produktivitas dalam menjalankan tugas-tugas PMR. Lalu, seluruh materi disampaikan secara ringkas menggunakan media visual yang menarik dan berorientasi pada kebutuhan praktis peserta sehingga mulai dipahami dan langsung dapat diterapkan. Lalu selanjutnya ada games, teamwork. Selanjutnya, saya akan memaparkan sesi kedua yaitu games teamwork atau permainan edukatif. Kami merancang tiga permainan outbound edukatif yang masing-masing melatih aspek berbeda dari kerjasama dan kepemimpinan. Permainan pertama adalah misi bola kompak. Ini adalah permainan logika di mana setiap kelompok harus memindahkan bola dari gelas A ke gelas B. Menggunakan alat bantu pulpen, eh, menggunakan alat bantu pulpen saja. Permainan ini melatih kemampuan strategi, diskusi, kelompok, dan kerjasama antar anggota. Permainan kedua adalah kode isyarat atau gerak PMR. Pemandu memberikan kode angka kepada ketua tim yang kemudian menyampaikan secara berantai melalui isyarat gerakan. Menyetorkan jawaban permainan ini melatih koordinasi tim dan komunikasi nonverbal. Permainan ketiga adalah labirin komando tim, sebuah problem solving challenge di mana setiap kelompok harus mengangkat spidol secara seimbang menggunakan tali penarik untuk menelusuri labirin. Jika spidol melewati garis, tim harus mengulangi dari awal lagi. Ini menguji fokus, kekompakan, dan kesabaran tim. Hasilnya sangat positif. Peserta menunjukkan antusiasme tinggi dan aktif dalam semua permainan. Seluruh kelompok berpartisipasi penuh. Kemampuan komunikasi nonverbal berhasil dilatih dan peserta mulai memahami pentingnya fokus strategi dan kepercayaan dalam sebuah tim. Baik, terima kasih kepada Devangga yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya, saya sebagai moderator yaitu Yoga yang akan memaparkan luaran dan target capaian pada kegiatan kali ini. Secara keseluruhan, kami menetapkan 10 jenis luaran dalam kegiatan ini dan dengan bangga kami sampaikan bahwa seluruh luaran tersebut berhasil kami capai dengan status tercapai. 10 luaran tersebut meliputi proposal kegiatan, materi program Gema Pelajar, pelaksanaan leadership talk, pelaksanaan games teamwork, peningkatan pemahaman peserta, dokumentasi kegiatan, laporan kegiatan, pengembangan kompetensi mahasiswa, kemitraan institusi antara Universitas Bina Sarana Informatika dan SNPN 2 Cigombong, serta penguatan karakter bagi siswa-siswi PMR. Pencapaian seluruh target ini membuktikan bahwa program Gema Pelajar telah terlaksana secara optimal dan memberikan dampak positif yang signifikan bagi semua pihak yang terlibat. Selanjutnya, manfaat yang diperoleh dari kegiatan ini bagi kedua pihak yaitu bagi peserta anggota PFR SMPN 2 Cigombong, manfaat yang diperoleh antara lain meningkatkan pemahaman tentang kepemimpinan dan cara mengaplikasikannya dalam konteks PMR, tumbuhnya rasa solidaritas dan kepercayaan antar sesama anggota, serta peningkatan kepercayaan diri dalam berkomunikasi. Pengalaman dalam game teamwork juga sangat relevan dengan realitas tugas PMR yang menuntut respon cepat dan koordinasi yang solid. Bagi SMPN 2 Cigombong, selaku sekolah mitra, program ini memberikan edukatif yang terstruktur secara gratis dengan metode inovatif yang memadukan seminar, permainan, simulasi, dan refleksi memperkuat identitas sekolah sebagai lembaga yang peduli pada pengembangan karakter siswa. Bagi kami, sebagai mahasiswa pelaksana, kegiatan ini menjadi laboratorium nyata untuk mengimplementasikan konsep-konsep kepemimpinan dan manajemen organisasi yang kami pelajari mulai dari perencanaan, koordinasi tim, pengimplementasian tugas, pengelolaan anggaran, hingga evaluasi hasil kegiatan.
Dan bagi universitas, kegiatan ini merupakan wujud nyata dari salah satu tridharma perguruan tinggi, yaitu pengabdian kepada masyarakat sekaligus memperkuat hubungan kemitraan dengan institusi pendidikan di tingkat sekolah menengah pertama. Lalu slide selanjutnya itu ada rincian anggaran pada kegiatan kali ini. Terdiri dari dua komponen utama. Yang pertama adalah belanja bahan yang meliputi cetak dan jilid handout, materi kepemimpinan sebanyak 20 lembar senilai 20.000, alat tulis untuk peserta sebanyak 18 buah senilai 66.700, dua jenis snack sebanyak 30 buah senilai 49.300, air minum kemasan 30 buah senilai 42.000, dan peralatan game satu paket senilai 40.000. Total belanja bahan yang kami perlukan itu senilai 218.000. Komponen yang kedua adalah biaya perjalanan, yaitu transportasi pulang pergi untuk 4 orang anggota kelompok dengan total senilai 60.000 rupiah. Dengan demikian, total keseluruhan anggaran yang digunakan adalah 238.000 rupiah. Seluruh pengeluaran ini telah digunakan secara efisien, tepat sasaran, dan mencerminkan prinsip efektivitas penggunaan dana. Slide selanjutnya yaitu hasil dan capaian kegiatan. Ada 4 hasil utama yang kami catat dari pelaksanaan kegiatan ini. Yang pertama, peserta menunjukkan antusiasme yang sangat tinggi dan keterlibatan aktif secara menyeluruh dalam rangkaian kegiatan berlangsung. Kedua, siswa-siswi PMR terbukti mampu bekerja sama dalam tim secara lebih efektif dibandingkan sebelumnya. Yang ketiga, terjadi peningkatan kepercayaan diri pada peserta tim dalam berkomunikasi dan public speaking. Dan keempat, peserta memiliki pemahaman yang lebih baik tentang nilai-nilai kepemimpinan dan solidaritas. Sedangkan dari sisi capaian program, seluruh target berhasil dipenuhi, mulai dari materi Gema Pelajar tersampaikan dengan baik, games teamwork terlaksana sesuai rencana, peserta berpartisipasi secara aktif, dokumentasi dan laporan kegiatan berhasil disusun, dan seluruh tujuan kegiatan tercapai dengan baik. Dan selanjutnya itu ada kesimpulan dan saran. Yang pertama, Gema Pelajar berhasil memberikan pemahaman yang komprehensif kepada anggota PMR SNPN 2 Cigombong mengenai kepemimpinan, komunikasi efektif, kerjasama tim, dan solidaritas melalui pendekatan pembelajaran interaktif dan praktis. Kedua, dua program utama kami, Leadership Talk and Games Teamwork, berhasil menciptakan pengalaman belajar yang menyenangkan, bermakna, dan tidak hanya bersifat teoritis semata. Yang ketiga, terdapat dampak positif yang terukur bagi peserta, yaitu peningkatan kepercayaan diri, kemampuan kerjasama tim, motivasi berorganisasi, dan pemahaman nilai-nilai karakter yang positif. Keempat, bagi kami sebagai mahasiswa, kegiatan ini menjadi implementasi nyata dari konsep kepemimpinan dan manajemen organisasi secara langsung di lapangan. Dan yang kelima, secara 10 target luaran berhasil dicapai dan kemitraan antara Universitas Bina Sarana Informatika dan SMPN 2 Cigombong semakin kuat melalui program ini. Slide selanjutnya, pada 3 slide dokumentasi ini terdapat sejumlah momen penting dari pelaksanaan kegiatan Gema Pelajar. Pada slide ini menampilkan proses pembukaan kegiatan dan pembentukan kelompok PMR, di mana kami memperkenalkan tim, menjelaskan tujuan kegiatan, lalu mengarahkan peserta untuk berhitung dan membentuk kelompok dengan nama bertema alam seperti tim bulan dan matahari. Pada slide selanjutnya memperlihatkan pelaksanaan 3 sesi game, mulai dari game isyarat gerak berantai, game labirin komando tim, dan sesi pembagian snack sebagai bentuk apresiasi atas antusiasme peserta. Dan slide selanjutnya ini menampilkan sesi penyampaian materi kepemimpinan, penyerahan apresiasi kepada tim pemenang, yaitu tim Matahari, serta sesi foto bersama seluruh peserta dan mahasiswa pelaksanaan sebagai penutup kegiatan. Keseluruhan dokumentasi ini dapat pula disaksikan melalui video kegiatan yang telah kami unggah ke channel atau kanal YouTube dengan link yang tertera pada slide. Demikianlah presentasi kami mengenai program Gema Pelajar, sebagaimana yang tertulis pada slide penutup ini, kepemimpinan yang baik lahir dari karakter yang kuat, komunikasi yang tulus, dan keberanian untuk
berkolaborasi demi tujuan bersama. Kami berharap program Gema Pelajar ini dapat menjadi inspirasi dan kontribusi nyata dalam membentuk generasi muda yang berakhlak, berkarakter, dan memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kami mempersilahkan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.